Namaku Rio. Aku bukan orang pemberani, tapi juga bukan penakut. Tapi kejadian ini bikin aku trauma sampai sekarang. Bahkan buat cerita ini aja, tanganku gemetar. Waktu itu malam Jumat Kliwon. Aku baru pulang dari rumah Dika, temanku di desa sebelah. Kita ngobrol sampai larut karena ngebahas tugas kuliah. Jalur tercepat buat pulang ke rumah ya lewat jalan samping yang tembus ke kuburan Kelampis Ireng. Orang-orang bilang tempat itu angker, katanya sering ada penampakan. Tapi karena aku naik motor, kupikir bakal cepat dan gak bakal terjadi apa-apa. Toh cuma lewat, kan? Pas mulai masuk jalan kecil menuju kuburan, suasananya berubah. Angin tiba-tiba dingin banget. Lampu motorku redup. Dan anehnya, suara jangkrik yang tadi ramai mendadak hilang. Sunyi total. Bahkan suara knalpot motorku pun kayak teredam. Waktu sampai di tengah-tengah kuburan, aku lihat ada sosok kecil berdiri diam di dekat nisan tua. Dari sorotan lampu motor, kelihatan itu anak kecil. Bajunya kumal, robek-robek. Rambutnya panjang dan berantakan. Dia berdiri diam, gak bergerak sama sekali. Kepalanya nunduk. Aku rem motor mendadak. Jantungku langsung deg-degan. Siapa anak kecil jam segini ada di tengah kuburan? Nak, kamu kenapa di sini? Tanyaku pelan. Tapi dia diam. Gak noleh. Gak jawab. Bahkan tubuhnya kayak gak goyang sama sekali. Kayak patung. Aku pikir mungkin dia anak hilang, atau mungkin korban orang tua yang jahat. Perasaan kasihan muncul. Jadi aku turun dari motor, niat buat bantu. Baru satu langkah aku maju, anak itu langsung menoleh. Gerakannya cepet banget. Mukanya sekarang ngadep ke aku. Matanya, hitam semua. Bener-bener hitam pekat. Gak ada putihnya. Mukanya pucat banget, kayak kertas. Mulutnya sobek ke samping, senyumnya lebar. Tapi aneh dan bikin merinding. Tangannya kotor dan kurus, tapi sekarang dia berdiri persis di depanku. Padahal tadi dia jauh. Aku nggak bisa teriak. Badanku kaku. Nafasku tercekat. Kayak ada sesuatu yang mencengkeram leherku dari dalam. Anak itu nggak ngomong apa-apa. Cuma ngeliatin aku terus. Senyumnya makin lebar. Dan matanya nggak kedip. Seolah-olah dia tahu aku nggak bisa lari. Detik itu juga aku sadar. Aku salah besar lewat situ malam itu. Tanganku gemetar. Rasanya kakiku nggak bisa diajak kompromi. Mau lari tapi nggak bisa gerak. Badanku kaku, kayak tertahan oleh udara dingin yang makin lama makin menusuk ke tulang. Anak kecil itu masih berdiri di depanku, matanya hitam legam, senyumnya makin melebar. Tapi anehnya, mulutnya mulai terbuka pelan-pelan. Sampai menganga nggak wajar. Kayak rahangnya copot. Aku panik. Mulutku berusaha baca doa, tapi yang keluar cuma suara gemetar. Anak itu makin dekat. Padahal tadi jaraknya udah cuma sejengkal. Dia bisik pelan. Kak, main sama aku ya. Suaranya kecil, tapi menggema di telingaku. Bukan suara anak kecil normal. Suaranya berat, kayak banyak suara numpuk jadi satu. Aku mundur pelan, tapi tiba-tiba tangan kecilnya narik lengan bajuku. Dingin banget. Rasanya kayak dicelupin ke es batu. Tapi cengkeramannya kuat. Gak masuk akal anak sekecil itu bisa narik sekuat ini. Aku refleks dorong dia, tapi tangannya kayak nempel di bajuku. Dia masih senyum. Matanya terus menatapku, tanpa kedip. Napasku makin sesak. Jantungku kebut-kebutan. Suara langkah kaki mulai terdengar dari balik nisan. Pelan, tapi banyak. Kayak ada yang datang. Aku nekat, kuambil helmku dan kutebas tangan anak itu. Bukan niat nyakitin, cuma mau lepas. Tapi yang keluar dari tangannya bukan darah, tapi tanah basah. Tanganku langsung lemas.
Aku dorong motor sekuat tenaga, gaspol tanpa mikir lagi anak itu masih di belakang atau enggak. Tapi dari kaca spion, aku lihat dia berdiri di tengah jalan, kepala miring, senyum lebar, sambil melambai pelan. Lampu motorku mulai kedap-kedip. Mesin hampir mati. Tapi aku terus gas, gak berani noleh lagi. Aku cuma tahu satu hal malam itu bukan anak kecil biasa. Aku pikir semuanya selesai setelah berhasil keluar dari kuburan itu. Tapi ternyata belum. Saat aku dorong motor pelan-pelan sambil ngos-ngosan, aku sadar ada yang aneh. Jalan yang aku lewati terasa familiar, tapi bukan karena aku tahu arah pulang. Tapi karena aku ngerasa aku barusan lewat jalan itu barusan. Awalnya aku kira cuma perasaan. Tapi setelah 5 menit jalan, aku kembali ke batu nisan tua tempat anak itu pertama kali muncul. Motorku otomatis berhenti sendiri. Mesin padam. Lampu redup. Dan hawa dingin itu kembali. Lebih dingin dari sebelumnya. Aku mulai panik. Ku pencet starter, nggak nyala. Aku dorong ke arah lain. Tapi 5 menit kemudian, balik lagi ke tempat yang sama. Rasanya kayak muter-muter di tempat yang sama. Kayak aku dikurung dalam lingkaran yang nggak bisa diputus. Aku keringetan dingin. Napas ngos-ngosan. Suasana sunyi banget. Kayak dunia ini cuma aku sendirian. Tiba-tiba aku dengar suara tawa kecil. Pelan. Tapi makin lama makin banyak. Aku tengok ke kiri. Kosong. Kanan, kosong. Tapi pas aku nengok ke belakang. Ada 5 atau 6 anak kecil berdiri berjajar. Bajunya lusuh semua. Rambutnya panjang nutupin muka, tapi semua matanya hitam kayak anak pertama tadi. Mereka diam. Gak ngomong apa-apa. Cuma senyum. Salah satu dari mereka melangkah maju. Tangannya nunjuk ke arahku. Kak Rio, jangan pulang dulu. Aku langsung lari sambil dorong motor sekuat tenaga. Tapi langkah mereka makin dekat. Tawa kecil mereka kayak makin dekat di telinga. Jalanan makin sempit. Kabut turun tebal. Rasanya kayak aku dicekik sama suasana. Aku teriak minta tolong. Tapi nggak ada yang jawab. Dunia ini kayak dikunci. Cuma ada aku dan mereka. Sejak malam itu, hidupku nggak tenang. Setiap malam, aku mimpi buruk. Tapi bukan mimpi biasa. Di mimpi itu, aku selalu berdiri di tengah kuburan kelampis ireng. Sekelilingku gelap, kabut tebal, dan suara anak-anak kecil tertawa pelan sambil berlari di antara batu nisan. Aku selalu terbangun dengan badan basah keringat dan dada sesak. Kadang-kadang, aku bangun dengan bekas cakar kecil di lengan, padahal aku tidur sendiri, pintu kamar dikunci. Ibuku mulai curiga. Wajahku pucat, mataku sayu, dan aku jadi gampang marah. Aku cerita seadanya, cuma bilang aku lihat sesuatu waktu pulang malam lewat kuburan. Tapi ibu langsung minta aku ke rumah Pak Ustadz. Pas aku duduk di ruang tamu rumah Pak Ustadz, dia cuma diam lama sambil mandangin wajahku. Lalu dia bilang, kamu bawa pulang sesuatu. Aku langsung merinding. Kamu manggil mereka tanpa sadar. Mereka tahu namamu. Dan mereka masih ngikut. Aku kaget. Maksudnya? Anak kecil itu? Pak Ustadz mengangguk pelan. Bukan cuma satu. Ada banyak. Mereka korban. Tapi ada satu yang paling kuat. Yang pertama kamu lihat, dia pemimpinnya. Dan dia belum selesai sama kamu. Malam harinya, aku diminta tidur dengan ayat-ayat ruqyah yang diputar terus dari speaker kecil. Tapi malah makin parah. Tengah malam, speaker itu jatuh sendiri dan mati. Lampu kamar kelap-kelip. Dan tiba-tiba, aku dengar suara ketukan kecil dari bawah tempat tidur. Tok, tok, tok. Pelan, tapi terus berulang. Aku diam. Gak berani lihat ke bawah.
Tapi ketukan itu makin keras. Lalu ada suara kecil berbisik dari kolong, "Kak Rio, aku di sini. Main sama aku." Aku lempar bantal ke lantai dan langsung lari keluar kamar sambil teriak manggil ibu. Tapi pas ibu masuk ke kamar, gak ada apa-apa. Cuma ada tanah basah di bawah tempat tidurku. Setelah kejadian tanah basah di bawah tempat tidur itu, aku tahu ini gak bisa dibiarkan. Pak Ustadz bilang, kalau terus dibiarkan, mereka bisa ambil alih. Pelan-pelan, aku bisa dibawa ke dunia mereka. Dan kalau udah dibawa, gak semua bisa balik. Satu-satunya cara, katanya, aku harus balik ke kuburan itu. Bukan sendiri, tapi ditemani. Harus ada doa, harus ada yang ngerti caranya nutup pintu yang udah aku buka waktu malam itu. Aku takut. Tapi aku juga gak punya pilihan lain. Pagi-pagi kami berangkat. Aku, Pak Ustadz, dan 2 warga yang biasa bantu kalau ada hal-hal gaib di desa. Kami bawa air doa, bunga, dan beberapa benda lain yang aku gak ngerti fungsinya. Tapi yang paling penting, kami bawa keberanian. Pas sampai di depan gerbang kuburan Kelampis Ireng, udara langsung berubah. Panas yang tadi menyengat tiba-tiba berubah jadi sejuk dan sunyi. Gak ada angin, gak ada suara burung. Hening. Terlalu hening. Kami masuk perlahan, sambil baca doa dalam hati. Aku cuma bisa merem sambil jalan, gak berani lihat ke kiri kanan. Tapi pas sampai di tengah-tengah, tempat pertama kali aku lihat anak itu, aku ngerasa badan jadi berat banget. Kayak ada yang narik dari belakang, nafasku sesak. Mataku tiba-tiba panas. Dan dari kejauhan, aku bisa lihat. Dia berdiri lagi. Anak itu. Bajunya masih sama. Rambut berantakan. Tapi kali ini, dia gak sendiri. Ada puluhan anak kecil lain di belakangnya. Pak Ustadz langsung mulai baca doa keras-keras. Air doa dipercikan ke sekeliling. Aku disuruh duduk di tanah dan baca istighfar tanpa henti. Telingaku berdenging. Suara tawa kecil mulai terdengar lagi. Tapi kali ini, gak pelan. Tawa itu keras, ramai, dan menggema. Lalu, suara itu berhenti. Angin besar berhembus sekali. Dan semua suara menghilang. Hening lagi. Pas aku buka mata, anak-anak itu udah gak ada. Cuma ada satu boneka kecil rusak di depan kakiku. Boneka lusuh dengan satu mata copot. Pak Ustadz ambil boneka itu dan bungkus rapat. Udah selesai, katanya pelan. Tapi jangan pernah datang lagi ke sini. Dan jangan sebut nama mereka. Sejak hari itu, hidupku perlahan normal. Tapi tiap malam Jumat, kadang aku masih dengar suara ketukan pelan di jendela. Dan setiap aku buka tirai, gak pernah ada siapa-siapa. Tapi tanah di bawah jendela, sering basah sendiri. Sudah berbulan-bulan sejak kejadian itu. Aku gak pernah lewat jalur itu lagi. Bahkan tiap dengar kata Kelampis Ireng, bulu kuduku langsung berdiri. Hidupku mulai terasa lebih ringan, tapi rasa takut itu gak benar-benar hilang. Kadang masih ada mimpi buruk, walau gak sesering dulu. Kadang masih ada suara langkah kecil di atas plafon rumah, padahal aku tinggal sendiri. Tapi aku udah belajar satu hal. Rasa penasaran itu bahaya. Dan keberanian yang salah tempat bisa bawa petaka. Anak-anak itu memang korban, tapi bukan semua arwah itu minta tolong. Ada juga yang cuma pengen teman, dan mereka bisa muncul di mana aja. Jadi kalau suatu malam kamu pulang lewat jalan sepi, terus lihat ada anak kecil berdiri sendirian. Jangan dekati. Jangan panggil. Dan yang paling penting, jangan pernah jawab kalau dia nyebut namamu. Karena begitu kamu jawab, kamu udah bukan sendiri lagi. Kamu udah bawa mereka ikut pulang. Dan kalau malam ini kamu dengar suara ketukan kecil dari bawah tempat tidurmu, jangan lihat. Jangan dengar. Dan jangan panggil siapa-siapa. Cukup diam.
Karena bisa jadi, mereka lagi cari teman baru.